أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام هذه الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبع سبيله وهديه. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, cucu-cucu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Habib Agil, Al-Habib Usman, Al-Habib Yudiansah, Al-Habib Hasan bin Soleh Asyiblab, dan tak lupa pula yang saya hormati para kiai-kiai di samping saya, Kiai Muhammad Abdul Qudus, Kiai Ustadz Faisal Maksum. Ini teman lama baru ketemu lagi ya. Kiai Abdullah Fakir, sama-sama Abdullahnya. Kalau saya Abdullah Tulan, dia Abdullah Fakir. Mudah-mudahan ya kan Allah berkahkan, amin. Dan tak lupa pula yang saya muliakan pimpinan Ma'had Al-Baitul Atiq, Kiai Faruk Abdurrahim. Ini lebih senior dari saya. Kalau saya masuk ke Dalwah 85, beliau lebih senior dari saya. Dan tak lupa pula teman saya satu kelas sama saya, Al-Ustadz Kiai Ali Misnadin. Ini satu kelas sama saya ya. Dan saya muliakan juga, saya hormati para abna Abu Ya Hasan Baharun, para abna Abu Ya Habib Zain Baharun. Yang saya hormati para santriwan, santriwati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah di malam yang mulia ini, di malam yang cerah ini, di kota Ketapang yang mulia insya Allah, di pondok Baitul Atiq yang berkah insya Allah. Kita semuanya diberikan kesehatan, amin. Kita diberikan panjang umur, amin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu bertakwa, amin. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan baginda kita, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah alhamdulillah ya kan, kita sekarang bersama-sama berada di tempat yang mulia, di Ma'had yang mulia Al-Baitul Atiq. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya, pecinta-pecinta Abu Hasan Baharun, semuanya kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kalau kita lihat tadi Ustadz Madani ya, dengan suaranya yang indah ya kan, bikin semangat para pendengar ya kan, yang membacakan Manaqib Abu Ya Hasan Ahmad Baharun ya kan,
Mudah-mudahan kita semuanya, murid-muridnya, orang-orang yang cinta kepada Abuya Hasan, kita semuanya dipanjangkan umur dan selalu berjuang di dalam dakwahnya beliau. Amin Allahumma amin. Kalau kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Madani tadi, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, ya. Jadi ketika disebutkan orang-orang soleh, turun rahmat. Jadi sekarang kita memperingati acaranya Haul Abuya Hasan bin Ahmad Baharun yang ke-22. Sedangkan dikatakan oleh Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, bahwasanya ketika kita menyebut nama orang soleh, turun rahmat. Bagaimana kalau kita nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat? Belum ya? Berapa menit? Belum 5 menit ya. Ini kita nyebut nama orang soleh. Bagaimana kalau kita menyebut namanya baginda kita Rasulullah, menyebut Nabi kita Muhammad di tempat yang mulia? Lebih daripada itu rahmat-rahmat Allah diturunkan. Apalagi yang kita baca sekarang, sholawat Nabi. Sholawat Nabi diceritakan, ya, diceritakan di dalam sebuah cerita. Saya juga dapat cerita bahwasanya Syekh Adnan Al-Abyuni, seorang mufti di Maskat, Suriah, menceritakan sebuah cerita. Pada suatu hari ada kelompok jamaah pergi umroh dari Suriah. Ini sahabat buah fakir, ya, Ustaz Madani, ya kan, yang sering-sering umroh nih. Berangkatlah sekeluarga, dipimpin laki-lakinya 1 orang, yang perempuannya 4 orang. Berangkat, sesampainya di kota Madinah dan memasukkan barang-barangnya di hotel dengan bawaan yang lengkap. Tahu-tahu barang yang dibawanya ini kehilangan, tinggal nggak tahu di mana. Bahwa di dalam barang tersebut isinya kebutuhan pokok selama di sana. Karena kalau orang Arab itu kalau pergi umroh, mereka mungkin sarapan pagi, siang dan malam mereka beli sendiri. Ini kalau orang Arab. Akhirnya dia panik, dia bingung. Akhirnya sepakat, ayo kita berziarah ke makamnya Rasulullah. Jangan pikirkan yang hilang. Insya Allah Allah akan mudahkan, insya Allah Allah akan menggantinya. Lebih daripada itu. Berangkat sampai di dalam ziarah Rasulullah, sampai di situ sudah itu kembali dia di dalam Marobah, dan dia meminta kepada Allah apa yang dilakukan mudah-mudahan ikhlas, apalagi berada di hadapannya baginda kita Rasulullah SAW. Kita sekarang jauh dengan Nabi, tetapi insya Allah hati kita dekat dengan Rasulullah SAW. Karena sekarang kita memperingati cucu daripada beliau, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Jadi insya Allah walaupun kita jasadnya kita jauh, tapi kita dekat dengan Rasulullah SAW. Tahu-tahunya orang pimpinan salah satunya itu bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu yang kesulitan beliau bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang di dalam mimpinya. Kenapa kok kamu sedih? Kenapa kok kamu gelisah? Barang kamu tidak hilang.
barang kamu ada. Apa kata Rasulullah? Kamu datangi pintu ini dan kamu datangi namanya ini. Namanya adalah Utsman bin, yang bukan Utsman bin Sahab ini ya kan? Namanya Utsman. Jadi dia bangun dari tidur dengan mimpi yang semangat, ya kan? Ya kan? Bilang kata Rasulullah, salamkan sama Utsman tersebut bahwa selawat yang dia baca setiap hari 1000 sampai kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, ada tak yang baca 1000 ini setiap harinya selawat? Ada enggak? Kok diam? Aku kalah sama yang cewek-cewek itu. Nah, santriwatinya ada, kata dia. Yang putranya dia, ya. Ustaz, 1000 ini banyak Ustaz, bukan main. Tapi coba lihat tuh. Karena kata Rasulullah, sallu haitsuma kunta, bersolawatlah di mana kamu berada. Fa inna sholatakum, sesungguhnya sholawat kamu tuballighani, sampai kepadaku. Di dalam sebuah syair dikatakan adimis sholata ala Nabi Muhammad, bacalah selalu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famakbuluha hatman bi ghairi taraddudi, maka diterimanya itu pasti tanpa ragu-ragu. Amaluna, amal kita nih Bapak Ibu, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Illa sholat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semangat, alhamdulillah ya kan. Karena kalau tidak berselawat tidak dijawab, namanya orang pelit ya kan. Orang pelit itu kalau disebut nama Nabi tidak dijawab, itu namanya orang pelit. Orang pelit, bukan orang pelit itu tak mau ngasih teman. Yang namanya orang pelit itu disebut selawat Nabi, nama Nabi, tidak mau jawab Rasulullah. Akhirnya orang ini ketemu yang namanya Utsman dan bertanya kepada temannya, mana yang namanya Utsman tadi? Itu Utsman. Kita tidak tahu bentuknya kayak apa Utsman, apa kayak Utsman bin Sami, tidak tahu saya kan. Beliau ganteng ya kan, berewokan lagi, suaranya enak lagi ya kan. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya dia menanyakan, betul nama kamu Utsman? Iya. Ada apa? Ceritakan bahwa saya kehilangan barang saya berasal dari Suriah. Sudah itu saya menyampaikan salam. Apa salamnya itu? Salamnya adalah bahwasanya selawat kamu yang kamu baca 1000 kali setiap hari sudah sampai kepada Rasulullah. Salam daripada Rasulullah. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Kalau ingin datang Nabi banyak bersolawat. Jangan takut-takut. Lihat nih si Utsman nih, sambil jaga, bayangkan, sambil jaga orang-orang masuk jangan berebut, dia tidak lepas, selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Coba bayangkan. Akhirnya sang Utsman ini saking senangnya, gembiranya, dibawa masuklah ke kantornya. Di situ dia minta ceritakan lagi. Berapa yang dia? Yang pertama 1-2 kali. Sudah itu disuruh duduk, minta cerita lagi. Sudah itu Utsman saking senangnya dibawanya orang ini kemana? Ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya, di dalam perjalanan minta ceritakan lagi sampai 10 kali dia menceritakannya. Sampai kesal orang ini. Ini orang benar-benar. Akhirnya Utsman bilang apa? Saya minta ceritakan kepada kamu berulang-ulang karena saking senangnya saya dapatkan salam
melalui kamu. Akhirnya berapa uang kamu yang kehilangan? Diberikan duitnya lebih daripada yang hilang. Coba bayangkan. Berkat apa? Sholawat kepada berat apa tidak 1000 kali? Ya Allah, berat. Bagaimana? Ngaku umatnya Nabi berat baca sholawat. Kata yang berbunda, Alhamdulillah. Kalau kamu berat, susah, gampang. Mau apa tidak resepnya? Sudah sholat baca 200 kali, 5 waktu berapa? 1000. Mudah apa gampang? Mulai keluar, insya Allah mulai subuh kita semangat bersolat. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu pula bagaimana dengan Abu Hasan. Coba bayangkan bagaimana Abu Hasan, sabarnya, akhlaknya, bagaimana ilmunya, ya kan? Kalau kita perhatikan, lihat manaqib yang dibacakan tadi oleh Ustaz Madani melaluinya, coba bayangkan bagaimana dakwahnya. Beliau tersebut melaksanakan tersebut mengikuti jejak datuknya Nabi Muhammad, karena kiblatnya Nabi Muhammad, yaitu datuknya sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Junaid rahimahullah mengatakan di dalam sebuah perkataannya, apa kata beliau? Arba'un turfa'ul abdu ila a'lad darajat. 4 perkara di mana akan mengangkat seorang hamba ke derajat yang tinggi. Wa in qalla, walaupun sedikit. Apa yang sedikit? Bukan duit yang sedikit. Amalnya. Wa iqalla ilmu, walaupun sedikit ilmunya, ini akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 ya. Ini 4. Kalau 1,5 jam jadi berapa? Berarti 2 jam nih Pak Kiai. Sanggup 2 jam? Sanggup 2 jam? Kamu sanggup, saya tidak sanggup. Ya. Tapi kalau santriwati, santriwan kan aman. Sekarang malam Jumat, berarti besok libur Pak Kiai ya. Jadi besok libur, tidak ada ulangan, aman. Oh enggak, ada ulangan, masih ada ya. Jadi 4 ini yang akan mengangkat derajat seorang hamba, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Bayangkan, yang pertama adalah al-hilmu, lemah lembut. Coba lihat bagaimana Abu ya, lemah lembut apa tidak? Ada yang menangi kan, Ustaz Ali memenangi ini, insya Allah yang lama-lama menang. Coba bayangkan bagaimana lemah lembutnya Abu Hasan. Saya masih teringat ya, ini adik-adik saya. Saya masih teringat waktu saya di Ledok. Saya menangi di Ledok 1 tahun Pak Ustaz, Pak Kiai. Menangi di Ledok 1 tahun. Itu dulu Abu Hasan, ya kan, kita dulu, yang dulu ya. Kalau sekarang kan udah. Yang dulu waktu tahun 1985, Abu Hasan itu setiap malam datang pakai sepeda pancalnya, bawa apa? Gula, kopi atau teh, roti untuk sebelum sarapan. Sanggup para pimpinan, para kiai ini? Coba bayangkan. Itu setiap malam. Kadang-kadang maklumlah anak-anak ya kan, gedor. Beliau gedor. Assalamualaikum. Ya kadang-kadang santri yang mungkin siapa yang gedor, mambil bab. Ya kan, semau-maunya mambil bab. Kapan dibuka Abu Hasan? Coba senyum. Kalau ya kan, coba bayangkan. Mudah-mudahan kita semuanya anak muridnya bisa, dan orang-orang yang simpatisan bisa mengikuti jejak, karena
karena beliau mengikuti jejaknya baginda kita Rasulullah SAW. Al-hilmu lemah lembut, tidak emosi, tidak marah, tidak suka marah. Tapi almarhum al-maghfur lah, kalau kita melanggar, beliau menyebut ya paling tidak senang. Jadi kalau orang melanggar terus terang. Jadi kita sama Ustaz Ali ini pernah, saya pada waktu itu sudah berniat berhenti mukul. Jadi berhenti mukul karena itu waktu itu Ustaz Ali ini sama Ustaz Sari Samudin mungkin keamanannya ya kan. Hanya dipanggil ashab Ustaz Sultan dulu. Teman-temannya Sultan untuk masuk ke masjid. Rupanya ada yang muhalafah. Jadi maklum dah, saya sudah mungkin tidak mau mukul lagi, mukul pelan-pelannya. Begini Abdullah caranya mukul, dicontohkan begini caranya. Berarti kalau kamu pelan tidak sesuai dengan saya, berarti kamu tidak mau membantu saya. Coba itu Abu Hasan, lemah lembutnya bagaimana, ya kan? Tidak emosi, ya kan? Karena kenapa? Karena perbuatan lemah lembut ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah, termasuk akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, inna fika khoslataini, sesungguhnya bagi kamu ada dua perkara, dua hal yang sangat mulia, yuhibbuhumullah, di mana keduanya tersebut adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu, lemah lembut, tidak emosi, tidak suka marah. Wal anata, dan yang kedua adalah ana. Apa ana tersebut? Tidak tergesa-gesa, santai, slow bro, ya kan? Coba mungkin hadirin semuanya, bagaimana yang dicontohkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya kan? Kamu tahu lah Imam Ali Zainal Abidin? Kenal nama ya. Imam Ali Zainal Abidin ini jatuh daripada habaib Imam Ali Ibn Husain, ya kan? Nah, jadi jatuh daripada habaib. Beliau ini pada suatu hari mau makan. Jadi mau makan, apakah mau makan siang atau makan malam pada waktu itu, sang pelayan ini membawakan sesuatu. Jadi sesuatu tersebut adalah tempat air untuk membasuh tangan beliau. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Tempat air ini jatuh mengenai dahi daripada Imam Ali Zainal Abidin. Ya, kalau dia dari sengkang lumayan, ya kan? Luka Imam Ali Zainal Abidin. Pintarnya sang pembantu ini, sang pelayan ini, sang hamba ini, apa kata beliau? Ya Imam, kamu tahu enggak apa itu? Allah itu berfirman di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, saya sudah menahan amarah, saya tidak marah sama kamu. Coba bayangkan, kalau kita bagaimana kira-kira? Kita yang baru gak lewat pakai motor, belum gak senggol, udah maki-maki. Coba Imam Ali, saya tidak marah, sudah memaafkan semata karena Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, ya Imam. Coba, ini pintar ya, pembantunya pintar. Wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Saya sudah maafkan kamu, saya tidak marah, saya tidak maafkan kamu. Kemudian dilanjutkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang berbuat baik. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Sekarang kamu jangan sama saya lagi, kamu sudah bebas.
Setelah itu dikasih hadiah lagi. Coba bayangkan, udah dilukain, ya kan, bawa dalil lagi. Yang dibawakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi itu tadilah, karena Imam Ali Zainal Abidin anak daripada Imam Husain. Bayangkan Imam Husain bagaimana dengan Rasulullah, ya kan, yang didampingi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran inilah yang dimiliki para ulama, para guru-guru kita, ya kan, yang dimiliki oleh Abuya Hasan. Bayangkan bagaimana akhlaknya yang mulia, ya kan. Kadang-kadang datang orang marah-marahin dia, tapi tidak betul. Begitulah Abuya Hasan, ya kan. Bagaimana beliau lemah lembutnya menjawab, ya kan. Karena kita kenal bahwa daripada saudara beliau yang laki-laki adalah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, punya adik Habib Yosin bin Ahmad Baharun, ya kan, ditambah lagi adiknya Habib Mustafa bin Ahmad Baharun yang laki-laki bertiga. Coba bayangkan kejadian-kejadian mungkin yang tidak kamu dapat cerita, kita cerita juga. Bayangkan pernah, ya kan, ketika kita di pondok sana, ya kan, pernah ada orang yang tidak senang, ya kan, bersama Abuya Hasan Ahmad Baharun, ya kan, tapi Abuya tetap menghadapi, ya kan, dengan lemah lembut, sehingga mereka menuntut, tapi dengan akhlaknya itu tadi. Kalau kita ingat bagaimana perjuangan beliau di Pontianak ketika beliau berdakwah, ya kan, beliau juga pernah, ya kan, sampai ada seorang kelompok ingin menyerang beliau, ya kan, tapi beliau hadapi dengan lemah lembut, dengan akhlaknya Rasul. Akhirnya mereka semuanya tunduk. Kita sebagai alumni ini, bayangkan bagaimana Habib Hasan, Abuya Hasan, kita ikuti, dan bagaimana Abu Yazin, ya kan, kalau kita lihat bagaimana akhlak, itulah mengikuti jejak para guru-guru kita semua. Ini lemah lembut al-ilmu, ya kan. Makanya kata Rasulullah, innamal ilmu bitta'allumi, ilmu itu dengan belajar. Jadi tidak mungkin kita mengayal mendapat ilmu, ya kan. Nah, kita harus semangat belajar. Bagaimana Abu Hasan bercoba sehingga beliau menjadi pengarang ahli bahasa. Coba lihat bagaimana karangannya, dan semuanya dinikmati, ribuan dan jutaan yang menikmati. Coba lihat, bayangkan bagaimana dulu Al-Faqir, ya kan, ketika awal-awal masuk, maklum, ya kan, anak murid baru itu biasanya 3 bulan wajib dia bisa berbahasa Arab, dan beliau sendiri yang mengajarkan kita. Beliau sendiri yang mengajarkan. Bayangkan, assalamualaikum, ya kan, waalaikumsalam. Itu sampai sudah 3 bulan, nanti ada yang gantikan guru lagi. Begitu pula bayangkan bagaimana pertama kali kita nikmati, tanya Ustaz Ali Misnadi, belajar malam jam 3 subuh, ya kan, jam 3 subuh kita dibanguni. Pada waktu itu kalau tidak salah rombongan kelasnya saya, Ustaz Ali Misnadi, bersama rombongannya kelasnya Habib Segaf Baharun pada waktu itu. Jam 3 kita sudah mulai setar belajar. Yang dibaca apa kita waktu itu? Mukhtasar Ihya. Di maktab itulah kita belajar. Tidak tanggung-tanggung, murid datang, beliau sudah nunggu. Sampai kita datang semuanya, sudah kita datang itu dikasih kopi supaya nggak ngantuk. Masya Allah. Coba kopi. Kalau nggak kita salah baca tuh, ngatur tuh kalau baca itu. Beliau ini kecil, nahwi, ahli bahasa, betul-betul sangat kita hati-hati. Sampai kadang-kadang kita baca berulang-ulang masih salah. Ada teman saya dibilang bangsa Al-Kabir dari Palembang, itu udah ngaji, ya beliau. Kalau udah ngaji dingin jadi panas. Baca dulu dingin jadi panas. Ya kan? Kadang-kadang belum apa-apa udah gemetar semuanya, kan? Padahal aku ya. Supaya kita tenang, tidak gemetar, apa ya? Ini minum kopi dulu kita ngantuk. Kalau kopi tidak ada, apa dikasihnya? Permen, kopi itu, nah. Coba bayangkan. Akhirnya sudah lama-lama kita kembali ke masjid semuanya. Jadi satu masjid itu menikmati permen yang kopi itu, nah. Coba bayangkan.
Jadi beliau sendiri yang duduk bersama kita sampai subuh. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang punya pesantren semuanya dari Ablom ini ikutilah bagaimana cara-cara daripada beliau. Tanya kepada orang-orang ya kan, kepada teman-temannya bagaimana cara. Begitulah Abu Yas. Sampai beliau membuat program. Apa programnya? Makan bareng sama santri. Makan bareng sama santri. Insya Allah besok Ustaz Ali Nisnadin makan bareng sama santri ya kan. Nah, mulai dijadwal per kamar insya Allah. Berarti kalau sama kiainya ada tambahan, betul apa tidak? Semangat dia nih, ngadik salah-salah kiai ini minta. Nah, itu beliau kalau sudah makan di kamar, beliau bawa tambahan, ya kan? Bawa tambahan kadang-kadang serundeng, daging sapi dibagi. Beliau sendiri yang bagi, diambil. Kalau sampai yang bagi Abdullah Sulan, nah udah punya Abdullah Sulan yang paling banyak mungkin ya kan? Yang bagi beliau sudah selesai makan sampai bilang jangan sampai ada satu biji nasi yang tersisa. Coba bayangkan, dia bukan saya ini mau ceritakan satu biji nasi, jangan sampai ada sampai peragaman saya. Kenapa tidak kamu habisin? Tidak enakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingat cerita ini, kita ingat bagaimana dengan baginda kita Rasulullah. Pada suatu hari sona'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Nabi buat makanan. Wada'a ashabahu. Nabi memanggil para sahabatnya. Nabi undang sahabatnya. Coba bayangkan. Coba. Sudah diambil buat Nabi buat makanan sendiri. Dipanggil sahabatnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi menyuapkan makanannya ke mulut para sahabat dengan tangan yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Para sahabat kaget, kenapa engkau lakukan ya Rasulullah? Apa lanjutan dari hadis tadi? Sayyidul qaum qadimuhum. Pimpinan suatu kaum adalah layanan. Saya pemimpin kamu, saya wajib melayani kamu. Coba nyuapin. Insya Allah kalau kamu jadi santri, kepingin semuanya santrinya disuapin. Ini Nabi. Begitu pula aku yang melakukan ini mengikuti jejak datunya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kiblatnya Nabi Muhammad, insya Allah kita akan sukses. Kesuksesan baginda Abu Hasan karena kiblatnya datuknya itu Nabi Muhammad SAW. Masih ingat tak? Mungkin ada yang masih menangi yang tahun 95an mungkin ya kan, 95 yang jadi ambil 95 ini. Di tahun itu dulu di hati Mbak Wakbar itu ada manggil, ya kan? Ada manggil. Maklum ya kan, yang namanya barang di situ tidak pernah utuh. Manggil kapan dia berkembang, baru buah dikit habis, jatuh, hilang semuanya. Coba. Akhirnya Abu Hasan mengumumkan besok-besok ya mangga ini tidak ada yang ngambil. Kita diuji. Padahal kadang-kadang jatuh di bawah, tidak ada yang ngambil. Jadi besok-besok jangan ada yang ngambil mangga ini, biarkan sampai masa jatuh pun yang diambil. Alhamdulillah sejak pengumuman itu apa yang terjadi? Mangga itu utuh, tak ada yang ngambil. Sampai udah masak, udah mulai merah, masak airnya dikumpulkan semua, dibawa ke kantor. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Hasan beli mangga dari Pasuruan. Beli mangga sebanyak-banyaknya dan dipanggilnya Ru'asaul Ghurab ilal maktab. Kalau dia panggil ada pengumuman Ru'asaul Ghurab, itu dah antara dua roti, tapi waktu itu beda.
mangga. Tanya Ustaz Ali masih. Karena waktu itu Ustaz Ali kedua ramah ya kan. Nah, jadi bang, tahu tuh apa? Mangga tadi yang di pondok dicampur dengan yang di batunya. Inilah hikmahnya, coba bayangkan. Aman mangganya kan, tapi akhirnya alhamdulillah santrinya makan semua. Tapi itu dulu, kalau sekarang kan udah 14.000, masya Allah. Zamannya kita masih 600-an ya Ustaz Ali ya, 600-an ya kan, masih 600-an. Nah, coba bayangkan itu dulu. Bagi sekarang gimana lagi kan? Nah, jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bayangkan. Ini akhlak-akhlak dari Abu ya, yang perlu kita ya kan, bagaimana ketika kita ada orang marahin kita ya kan, ada wali santri caci kita gini, kita dengan lapang hati, jangan kita hadapi dengan emosi, dengan lemah lembut, insya Allah dengan akhlaknya Rasulullah ya kan, dengan lemah lembut tadi. Makanya innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu bitahallumi. Kalau ini lemah lembut itu dengan usaha. Bagaimana kita usaha menjadi orang yang lemah lembut sebagaimana Rasulullah SAW. Coba lihat, kita pernah ya mungkin yang baca-baca sejarah ya kan, ya, diceritakan bagaimana Rasulullah dalam keadaan sakit ya kan. Nabi ini dalam keadaan sakit ya kan. Pada waktu itu Nabi mengumumkan, ayo siapa yang pernah aku sakiti, tuntutlah saya. Tuntut sekarang. Coba. Kira-kira kita berani tak kayak gitu? Nah, ini siapa yang merasa sakit? Akhirnya datang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ghaziyah. Ya Rasulullah, saya ingin tuntut hak saya. Pada waktu perang Badar saya pernah kamu pukul ya Rasulullah dengan tongkatnya. Sekarang saya akan menuntut. Apa yang kamu lakukan kepada saya? Ketika pada waktu itu suruh tuntut, tidak mau Sa'ad bin, karena menginginkan dengan tongkat yang dipukul oleh Rasulullah. Lagi tongkat diambilnya di rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya apa katanya? Kata Siti Fatimah, siapa lagi yang menyakiti ayat itu? Sayyidina Umar sudah mana saja pada waktu itu. Kok kurang ajar nih orang ini. Coba ya kan. Sayyidina Umar emosi ya kan. Dan biarkan kata Rasulullah. Ketika tongkat ada di hadapan Rasulullah, ketika waktu itu ingin dipukulkan, saya tidak mau. Saya tidak mau memukulmu ya Rasulullah kecuali dengan dibuka dadamu. Ketika diberikan tongkatnya, bukan dipukulkan, tetapi diciumnya oleh Sa'ad bin Ghaziyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sudah tahu dia tidak akan melakukan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana lemah lembutnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Abu Hasan. Karena Abu Hasan ibadahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih jam 10 nih Pak Kiai. Lagi Abdullah, sudah ngantuk ya belum ya kan? Di Arab belum jam 10, ya Abdullah jam 6 masih. Jadi beliau ini Ki Abdullah ini semua kami pernah bersama-sama Ki Abdullah Fakir pada waktu itu, saya sama Ustaz Athaillah, Ustaz Dudus ya kan, Ustaz Athaillah dan salah berempat, Ustaz Effendi dan salah. Jadi pada waktu itu ya sama-sama ya kan. Jadi kita bilang sama-sama berangkat, yang dua Abdullah, yang satu Athaillah ya kan. Sama-sama ujungnya Abdullah juga ya kan, ujung-ujungnya Athaillah, Abdullah Fakir, Abdullah Salat, Athaillah ya kan. Jadi sama-sama bertiga waktu itu. Tidak tahu tahun berapa tuh Pak Ustaz? 19 ya. Nah, ya. Jadi kembali nih. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini pertama kata Imam Junaid, al-ilmu lemah lembut. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, kalau ingin kita derajat kita tinggi, walaupun ilmu kita sedikit, yang kedua adalah tawadu, rendah hati. Kamu banyak ilmu makin merendah, bukan makin tinggi. Ingat semboyannya Buya, ilmu 1 kilo, ahlak 2 kilo.
kalau kita ilmunya banyak, tidak punya akhlak, wah bahaya. Setan pintar, betul lah. Iblis pintar, coba. Tapi tidak punya akhlak. Maka dari itu, bahkan semakin banyak ilmu kita semakin merendah, semakin tawadu, rendah hati. Bukan berarti kita tawadu kita bodoh, tidak. Karena kata Rasulullah, man tawadha'a rafa'allah, orang tawadu akan diangkat oleh Allah. Tapi kebalikannya, wa man takabbara wada'allah. Coba, orang yang sombong akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceritanya Buya Hasan. Pernah Buya Hasan sekalian undangan di Pasuruan. Ini yang cerita senior saya. Jadi yang senior saya ini tampan, dia kan ganteng, dia kan berewokannya, nah habis kan berewokan ganteng, maju tinggi lagi. Sama Abu Hasan disuruh apa? Suruh pakai surban imamah, pakai ini lagi. Abu Hasan sebagaimana kita lihat fotonya pakai kopi aja, cuma pakai surban. Padahal pada waktu itu pembicaranya beliau. Coba ketika keluar dari mobil, karena beliau ini teman senior kita di tengah, biasa. Jadi orang-orang semua, kiai orang semuanya menyerang kepada muridnya beliau. Abu Hasan senyum aja katanya. Aku kata beliau, bukan saya, dia bilang, bukan saya yang tua. Habib Hasan Baharu, bukan saya katanya. Habib Hasan Baharu. Masuk, coba bayangkan. Muridnya disuruh pernah, beliau pakai sal dan pakai peci putih, karena beliau ini bajunya tidak pernah lepas pakai kecuali putih-putih. Itu beliau Ustaz Hasan Baharu. Nah, ini bukan saya, hanya orang umum ini, bukan saya. Akhirnya kembali kepada dia. Abu Hasan senyum. Coba takutnya gimana? Boleh. Mungkin suatu saat Ustaz Ali, kamu di saat yang mana yang agak ini suruh penampilan Ustaz Ali, biasa. Ya kan? Ketika dia datang, oh, jangan kamu ketika kamu disambut, wah langsung lain sih. Ustaz Ali jadi tinggal, salah. Ini jangan, tidak ingat, ini tidak ingat sama guru nih, ya kan? Nah, coba. Ini seperti ini kan supaya bagaimana kita jadi orang tawadhu, ya kan? Orang rendah hati, ya kan? Makanya kata Abu ya tadi, ilmu sekilo, akhlak 2 kilo. Sekarang orang tawadhu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Orang sombong kan. Sekarang saya mau tanya sama santri ini, sombong mana Abu Jahal sama Fir'aun? Tanya lagi, sombong mana Abu Jahal sama Fir'aun putri? Fir'aun. Ini suaranya bulat nih. Nah, kalau yang laki bulat gak nih? Nah, ini suara bulat nih, tak pecah nih. Cuman yang kalau bagi saya sepaham dengan santriwan yang sombong Abu Jahal. Kenapa? Karena Fir'aun ketika mau meninggal dia masih menyebutkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, mau beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi Abu Jahal ketika dia mau sekarang mau mati, tunggu kau Muhammad. Coba sombong apa tidak? Berarti kalau sombong berarti Abu Jahal. Kamu sendiri yang ngomong Abu Jahal ya, bukan saya. Abu Jahal nih, berarti kalau ada Abu Jahal yang sombong-sombong tidak mau ini, ya berarti Abu Jahal. Jadi kalau orang punya ilmu itu tawadhu, tidak mau diangkat, karena dia kok sombong, berarti dia setan, iblis, ya kan? Setan itu sombong. Temannya siapa? Abu Jahal. Coba Nabi tawadhu, ya kan? Nabi bercanda, ya kan? Bergurau, ya kan? Bayangkan bagaimana ketawaduan Nabi. Karena orang tawadhu kan diangkat derajatnya oleh Allah.
SAW mengatakan, man la tawadhu'a dhayya, orang yang tidak tawadhu sia-sia dia punya hidup. Wa man la tawadhu'a martafa, katanya, kalau dia tidak tawadhu tidak akan diangkat derajatnya. Habib Abdul Rahman yang tegas yang datuk daripada Habib Hasan bin Salim ini, man la lahu adab fawadu, orang tak punya adab, tata krama, itu ibarat binatang, ibarat di kalau tak punya adab. Makanya dengan ketua Tuhan kita yang dicontohkan oleh ini pernah suatu saya ke Hadramut ya, bersama Abu ya, saya 7, tim 7. Tim pertama yang bersama beliau adalah rombongannya Habib Fahmi Muhdor, Habib Alwi Al-Muhdor, ya kan, anaknya Habib Bakar Muhdor Pasuruan, ya kan, Ustaz Hamzah Hamdani kalau tidak salah pada waktu itu. Kemudian saya tim kedua, saya anak Ustaz Salam, nama asalnya Ustaz Tablik kan, Ustaz Salam, yang terkenal dengan kosidahnya, ya kan. Ustaz Salam itu sama saya kan, Ustaz Ali Berni, Holis, Ustaz Umar Ali, Ustaz Ali Bagir, Ali bin Umar Bagir. Jadi pada waktu itu di pesawat, ini bagaimana Abu Yasan ketika ditempatkan, kita pakai pesawat dia, ya kan. Pada waktu itu Abu Hasan itu ditempatkan di bawah dan saya kena di atas. Jadi anak pada waktu itu sama Sodik Abu Bakar, Muhammad Salam di atas semuanya. Beliau bersama, salah coba selama di pesawat. Akhirnya saya bilang, ya Abu ya, ilal kub haliana kita hadir. Jadi Abu ya kata, ya. Akhirnya kan saya berdua sama orang Arab pada waktu itu. Akhirnya orang Arab ini melihat mungkin Abu ya pindah situ, dia pindah ke belakang. Lama-lama apa? Karena di situ mungkin di bawah jangan. Ya Sodik Abu Bakar katanya, lah Abu ini kan, wassalam katanya. Panggil Abu Rasulullah di bawah, disuruh naik ke atas. Jadi anak waktu di bawah, ya karena anak sendiri di bawah. Akhirnya anak dipanggil sama beliau selama perjalanan dari Indonesia sampai ke Jeddah. Bayangkan beliau kan di perjalanan kan. Bersama kita. Saya kan saking perhatian sama suruh naik ke atas. Ada tempat kosong di atas, kata dia. Coba bayangkan, itu pada waktu tahun 95. Karena saya berangkat tahun 95, saya masuk pondok kedua tahun 85. Berapa tahun? 10 tahun. Orang mondok lama, ada orang mondok tuh setahun 2 tahun berhenti, ya kan? Kalau bisa sampai habis tuh kitab, Insyaallah fakir, ya kan? Sampai habis kitab tuh. Kalau tak ada lagi udah. Gitu. Jadi sedapatnya lah kita, ya kan, yang berhenti tengah jalan sedapatnya. Mudah-mudahan dengan keilmuan yang barokah tadi. Ingat, jangan sombong. Kita harus tawadhu, kita rendah hati. Insya Allah kita akan diangkat derajat kita, ya kan, akan diangkat ke derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah halakahnya Rasulullah, ya kan. Jadi Nabi mengajarkan kita tawadhu. Coba lihat, yang sombong-sombong dilenyapkan oleh Allah. Orang-orang yang sombong dilenyapkan. Begitu pula kalau ada orang-orang yang sombong sekarang yang banyak kita lihat sombong-sombong, kita lihat ulama-ulama kita, coba kita disudutkan sana, coba lihat. Coba kita lihat bagaimana akan Allah hinakan mereka. Tidak hina dunia, akan dihinakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ulama-ulama kita yang dihinakan ada para sahabat Zuriyatul Rasul, ya kan? Kita muliakan, coba lihat. Kita banyak ilmu, ya kan? Keilmuan, kealiman kita tabligh. Ingat, para habaib, ya kan, para Zuriyatul Rasul, ada di diri mereka adalah darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita cintai. Lihat bagaimana Imam Syafi'i, hukum ahli bedang farpun, ya kan. Jangan sampai kita macam-macam, ya kan. Insya Allah kita bersama mereka, ya kan, dan bersama-sama ada mereka Rasulullah SAW, kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Ingat,
waktu rendah hati. Sekali lagi ingat, waktu nih orang santri, ingat balik santri, kadang-kadang kita balik ini zaman sekarang bayang. Kapan dah balik satu, yang minta kadang-kadang orang tua dilawan, minta HP kadang-kadang. Penyakit santri satu HP, dua nih penyakit anak santri sekarang. HP sama motor, betul apa tidak? Itu. Kapan dah balik? HP. Kalau kita lihat orang tuanya HP-nya tuh menot ya. Anak itu tak Allah orang tuanya. Karena orang tuanya kan bapak tak bisa main-main katanya. Coba. Kadang-kadang maaf anak kita karena sibuknya ini kadang-kadang kita panggil tak mau nyaut dia. Coba ingat nih, jadi boleh kita milih kita pilih. Ingat ya, ingat. Sekarang nih masih kita bulan Maulid. Ayo banyak kita bersolawat, banyak muji Nabi Muhammad SAW. Jangan tidak. Tadi sudah diceritakan bagaimana seorang Utsman solawat yang dia baca berapa kali, 1000 kali setiap hari sampai kepada Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana Abu Yasan wiridannya, bagaimana coba selawat. Coba jam 2 dah bangun. Dan nanggung-nanggung kadang-kadang kita yang siap bangunkan, coba yang bayangkan udah ada bertadi. Padahal beliau al-maghfurullah itu udah bangun, di bel ditekan udah bangun. Memang mengingatkan kita ini dicoba sabar apa enggak kita jadi murid nih. Apa kita mau manas, ya kan? Bangunin ya saya. Saya pernah waktu itu maklum lah, katib tak ada, tukang tulis tak ada. Jadi terpaksa waktu itu siapa yang tulisannya agak lumayan kata dia. Ada Abdullah Sulaiman, panggil ini, tulis ini. Karena tulisan beliau kan bukan pakai bahasa Indonesia, Arab Melayu. Di mana nih? Kita aja dah mau ketemu beliau bagaimana? Ngomongnya hilang kadang-kadang. Ya Allah, kita takut dia bilang. Bagaimana itu tulis kok gini kata dia. Bagaimana itu kok gini nih? Itu kan salah nih. Dah, tulisan lagi. Itu gigi. Coba bayangkan, sabar apa tidak? Alhamdulillah sampai selesai tulisan dan tak ada salahnya. Dan alhamdulillah pula saya bangga. Bagaimana tidak? Saya sebagai murid anggaplah ada. Bayangkan bagaimana nama saya ini beliau yang ngasih, Abdullah. Ingat tahun 85 pada waktu itu di Ledok. Pada waktu itu saya minta nama saya ini ganti. Sulan diganti. Makanya samanya tetap Sulannya ditetap, Abdullahnya ganti. Akhirnya sama beliau mulai besok Abdullah Sulan jangan dipanggil Sulan lagi, tapi panggil Abdullah, dibacakan Fatihah pada waktu itu, diselamatin, tidak nanggung-nanggung pada waktu itu. Beliau pas lagi buat kolak durian. Masya Allah, tahun 1985, ingat saya di Ledok. Saya minta ganti nama, alhamdulillah diganti oleh beliau. Jadi Abdullah. Cuma saya ini tetap Sulan dipakai, tidak hilangkan Abdullah ini termasuk. Jadi beliau yang ngasih nama. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih disehatkan, dipanjangkan umur, walaupun kita sekarang ini dalam keadaan sengit ya, menghadapi corona. Gimana ya coronanya? Gimana? Takut tak takut ya kan? Tapi yang namanya sakit itu ada. Tapi ingat, kita tetap selalu meminta kepada Allah dengan apa? Banyak beristighfar, apalagi banyak bersolawat. Jangan sombong kita, banyak bersolawat. Ingat, bersolawat ini bukan di bulan Maulid ya, nanti selesainya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Ingat, bayangkan bagaimana Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Coba berapa dia baca tuh, zikiran amalannya berapa dia baca setiap harinya? La ilaha illallah 25.000, sanggup atau tidak? Ini Al-Imam Abdullah bin Tahir. Sab'atu abadilah, 7 yang namanya Abdillah pada waktu itu semuanya jadi mufti. Di antaranya Al-Imam Abdullah bin Tahir, Al-Imam Abdullah bin Yahya, di antara juga Al-Imam Abdullah Syekh Basaudah. Coba bayangkan, la ilaha illallah itu 25.000.
Allah 25.000, Uhud 25.000, ditambah selawat 25.000, 100.000 tiap hari. Kalau begitu tak bekerja Ustaz. Siapa bilang tak bekerja? Al-Imam Abdullah bin Thawib paling kaya di Masileh tempatnya. Beliau dimakam di tempat Nabi Masilah, kurang lebih ke Tarim itu mungkin 15 menit. Tak jauh dari makamnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Coba bayangkan 25.000 sanggup? Tak sanggup. Udah sanggup tadi udah. Insya Allah dengan kita baca 1000 kali setiap harinya, dengan istighfar sifat, insya Allah dengan sabarnya kita, dengan tawaduknya kita baca dan tidak sombongnya, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan seorang penyair indah, namanya kalau tidak dikenal dengan si Farasdak ya. Ingat apa tidak? Si Farasdak ini betul-betul ahli syair, dan beliau ini setiap tahunnya selalu pergi haji. Yang gagal Ustaz Madani, Ustaz Abdul Fatih ini setiap bulan biasa umroh ya kan. Ustaz Faisal juga nih, nah nabung nih. Coba bayangkan. Jadi setiap beliau tahun berangkat haji, ketika beliau berangkat haji, pada waktu itu beliau berada di hadapan makamnya baginda kita Rasulullah. Beliau pada waktu itu dia akan berziarah makamnya, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, dan beliau membaca pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Dengan apa ya Nabi salam alaikum? Yang penting kita banyak memuji Nabi. Jangan kita diamkan di sana ini kecuali kita banyak berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berselawat memuji Rasulullah SAW. Ya tahu-tahu datang seseorang. Ini datang. Ya Syekh, tahu. Anak senang sama ente dia. Pura-pura senang dia. Anak mengundang ente makan siang tuan. Di Arab diundang makan siang berarti makanannya nasi apa? Kira-kira kok di Arab nasi apa? Nasi mandi, ya kan? Kalau di Arab nasi mandi. Kalau di sini nasi padang, ya kan? Coba bayangkan. Nasi padang berarti kan? Dan desa Padang, ya kan? Coba. Akhirnya dibawalah sang penyair ini si Farasdak ke tempat rumahnya. Sampai di rumahnya bukan nasi jamuan. Akhirnya dipegang dia dan ditarik lidahnya, digunting sama dia. Anak tidak senang kepada orang yang memuji Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya sudah dibawa lidahnya. Kamu datang nabimu gitu Muhammad katanya. Minta kepada Tuhan. Orang ini manusia apa? Bukan ini. Si Farasdak menangis. Lidah terpotong. Kesakitan. Lidah nih Pak terpotong, kesakitan. Coba bayangkan, kita main bola aja kesandung bagaimana? Sakit apa tidak? Kalau tidak sakit, apa yang kita kadang-kadang maki kan? Mak, bapak yang dimaki. Jadi Pontianak, ya kan? Atau ketapak sama tak iya aja, pokok kalbar lalu dah. Sebenarnya kita bukan cuma maki, astagfirullah, ya kan? Ini mak kita pula dimaki, bapak kita pula. Tak sadar dari mana kita keluar. Nah itu akhirnya menangis, kesakitan, dan tidak bisa memuji Allah dan memuji Nabi Muhammad. Pulang akhirnya kembali berziarah di makamnya Rasulullah. Ketika berada di makamnya Rasulullah, beliau akan meminta kepada Allah, ya Allah, apakah yang ada di dalam kuburan tidak senang dengan pujian saya, sehingga ya Allah lidah saya dipotong oleh orang yang tidak senang dengan manusia yang paling mulia Rasulullah yang ada di dalam ini, ya Allah. Sampai memuji itu menangis penuh dah. Dengan kalau memang ini sudah terjadi, mungkin saya tidak bisa memuji lagi, ya Allah. Mungkin saya tidak memuji kekasihmu lagi, dia lah. Udah putus asa deh. Akhirnya beliau tertidur. Mimpi Rasulullah SAW.
Akhirnya Nabi meminta kepada beliau, mana lidahnya? Yang disambungkan oleh Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terbangun, lidah sudah jadi satu lagi. Akhirnya dia tambah semangat memuji Rasulullah SAW dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya beliau pulanglah ke rumahnya, kan dia pulang ke tempatnya, dan tahun berikutnya berangkat haji. Berangkat haji dia semakin semangat memuji Nabi dan memuji Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Datang lagi orang pemuda dan menanyakan dan meminta kepada beliau, ayo saya mau undang makan lagi. Coba. Akhirnya dia kepikiran, tahun kemarin undang makan, lidah saya dipotong. Biasa orang Arab kan undang makan nyaman makannya kan. Bukan kambing 1-2 potong, nih kambing 1. Akhirnya apa yang terjadi? Dia walaupun terjadi tahun yang lalu dipotong, tapi dia tetap prasangka baik. Tetap dia prasangka baik. Dia berangkat taubat. Sampai di rumahnya, lah kok rumah ini, dia bilang, kaget dia. Ini kan rumah tahun kemarin yang potong lidah saya. Akhirnya ketika masuk beliau kaget, melihat di suatu tempat itu ada kerak besar. Akhirnya anak jelda, kamu tahu itu kerak itu apa? Itu kerak adalah ayah saya sejak motong lidahnya. Jadi seperti ini. Hidup tak enak mas, ya kan? Tak tahu gimana sih. Akhirnya ibarat yang pernah disakiti karena beliau mengikuti jejaknya, akhlaknya Rasulullah, dan tidak merasa sombong dengan apa, dia memaafkannya. Ketika dimaafkannya, akhirnya mati si kerak tadi dan kembali wujud manusia. Masya Allah, kan? Ini kalau ada orang yang melarang berselawatan, ingat nih apa yang terjadi. Ini coba lihat, kita selawatan dilarang, ya kan? Kita berselawatan memuji Rasulullah di dalam sebuah kita nih, di dalam tempat kita maulidan, apa itu? Apa yang kita lakukan? Memuji. Di setiap kita hadir maulid, kita memuji, mengagungkan. Makanya kata Imam Sayyidina Umar, man azzama maulidan Nabi faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan kelahiran, pasti dia menghidupkan itu. Kenapa tidak? Di dalam perayaan-perayaan, di setiap kita perayaan hari-hari besar, Al-Quran kita baca, Nabi kita puji, ya kan, sholawat kita baca. Kita di zikrus sholihin dan bilur rahmah, kita menyebut nama orang-orang soleh. Coba menyebut orang soleh kan belum rahmat, apalagi kita menyebut Rasulullah, ya kan, lebih daripada orang itu tadi, akan banyak rahmat-rahmat Allah yang akan diturunkan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Yunus, ya kan, beliau mengatakan, ma ra'aitu lil qalbi, aku tidak melihat, ya kan, tidak melihat hati ini anfa, lebih bermanfaat min dzikri sholihin, menyebut orang-orang soleh. Yang kita hadir ini yang pertama, coba lihat acaranya Abu Yasin, sudah pasti bagaimana kesolehannya, bagaimana beliau Abu Yasin. Begitu pula kita hadir ini, berarti kita membacakan bi aslahi soleh, ya kan, disolehin yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, ini orang-orang tak mau selawat, makanya kita semangatkan, ya kan, selawat ini kan. Oh, di rumah-rumah kita, ya kan, jangan kita pula kasih HP, buka sana buka sini, ketawa sana ketawa sini, ujung-ujungnya al-junun bunun, gila itu macam-macam, ketawa sendiri gila. Ini kan udah baca HP itu, kadang-kadang maaf ya, pegang kan, yang istrinya ke sana, suaminya ke sana, yang istrinya ketawa, suaminya ketawa sendiri. Lah kenapa sama-sama ketawa? Coba bayangkan. Ini al-junun turun semakin canggih, ya kita manfaatkan di sini, ya kita manfaatkan yang lebih bermanfaat. Coba bayangkan, ya kan,
Jangan dulu mana kita mau nyari HP ya kan. Sekarang udah kedengarannya canggihnya, besok ini keluar ini tambah bagi yang dulu minta ujung-ujung keluar duit, rugi lagi keluar lagi ya kan. Tapi walaupun kita miliki harus menjadikan manfaat bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin dah. Jam 11 jadi ya. Lanjut. Kan masih dua. Al-ilmu tawadu masih dua. Sisa dua. Bagaimana sih? Lanjut. Masih dua. Jadi kalau belum habis berarti habiskan dua lagi ya. Yang kedua adalah as-saho, dan yang ketiga as-saho dan mawan. Nah, jadi ini termasuk ya kan bagaimana kedermawanan Rasulullah ya kan. Nabi itu ya kan kalau orang ngasih hadiah nanti hadiahnya dikasihkan lagi. Jadi Nabi dikasih hadiah, Nabi kasih hadiah juga. Ya, maka kita hidup jangan mau jadi orang pelit, jadi orangnya dermawan. Ingat dermawan, tapi betul-betul harta kita tuh harta yang ikhlas, harta yang bersih. Ingat, jadi orang-orang yang dermawan. Coba kita lihat bagaimana kedermawanan orang-orang dulu. Coba lihat gimana. Semakin kita dermawan semakin banyak harta kita. Makanya kata Rasul, mana qasomalu min sadaqatin balyas dan balyas. Tidak akan berkurang harta apabila kita sedang bertambah. Semakin banyak semakin bertambah, semakin bertambah hati kita. Coba lihat bagaimana Nabi ya kan bantu ya kan. Coba lihat, tidak ada apa-apanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ya kan. Nabi berapa hari tidak makan, coba lihat kan, coba. Tapi Nabi tidak pernah mementingkan diri sendiri. Ketika waktu Khandaq, coba lihat waktu perang Khandaq, bayangkan bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf minta diundang makan ya Rasulullah, ada kambing satu kecil di dalam. Tapi Nabi tidak mementingkan sendiri. Kalau kita sama-sama aja orang 10 ada kambing satu. Akhirnya dipanggil, ayo sahabat kita ada undangan. Masya Allah, kata sahabat Abdurrahman, ini ya Rasulullah kambingnya kecil. Ini cukup 10 orang. Ini sahabat berapa ribu. Waktu buat perang Khandaq, berarti bapak sahabat waktu itu berapa hari yang ada makan. Rasulullah sampai di perutnya itu kan diganjeli dengan hanya minta kepada sebelumnya udah matiin lampu biar saya bagi. Coba Nabi SAW yang bagi sendiri, coba bagi sendiri makanan sampai selesai, sudah selesai semuanya ya. Ketika dibuka, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, masih utuh kambingnya. Coba itu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Nabi pernah suatu hari ya kan itu dikasih hadiah. Pernah orang yang kasih hadiah itu orang biasa. Akhirnya datang ke rumah Rasulullah kan di sampingnya Masjid Nabawi ya kan, di sampingnya Raudhah. Nah ini ketika Nabi tidak ada di tempat, diberikan kepada Siti Aisyah, dan akhirnya Nabi datanglah Rasulullah, ya Rasulullah ada sahabat ini tadi datang berikan kamu hadiah. Akhirnya sahabat itu sama Rasulullah dicari. Ketika sampai di kota Madinah, rupanya sahabat tadi itu berjualan. Akhirnya sama Nabi dipeluknya dari belakang. Siapa yang mau beli hamba saya? Dia bilang, saya orang dulu, katanya. Saya tidak punya apa, siapa yang naruh saya dari belakang nih? Coba bayangkan. Coba akhirnya para sahabat yang lewat tersenyum semuanya. Ketika lihat tidak merah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo, makanya kata Nabi itu ittaqun nar walau bisik tamratin. Takutlah dengan api neraka walaupun kita berbagi dengan separuh kurma. Pernah tak kita makan berbagi separuh kurma? Pernah. Ini bukan separuh kurma, separuh ikan. Ya. Ini separuh. Coba bayangkan. Jarang kita, mana kita mau makan bekas orang kadang. Ini berbagi separuh kurma. Fa'ilam tajidu, kalau tidak didapati babi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata baik. Tidak bisa kita dengan berbagi. Ayo omongan kita omongan yang baik-baik, omongan yang betul-betul yang tidak menyinggung hati orang-orang.
Jadi kalau kita ngomong baik, insya Allah ya kan, orang semakin senang sama kita semuanya. Nah, ya, lanjut ya, masih lanjut. Lanjut, ini kan satu lagi. Nah, jadi yang terakhir, yang keempat adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini semuanya dimiliki oleh Rasulullah, dan insya Allah ini semuanya dimiliki oleh Abu Hasan Ahmad Baharun. Mulai dari yang pertama al-ilmu, tawadu, as-sakho, yang keempat adalah husnul khuluq, itu semua dimiliki oleh Abu Hasan Ahmad Baharun. Coba kita ketika kita berada di Yaman, Abu Hasan belum datang, orang sekali itu bilang, Abu Ustaz Hasan Baharun mau datang ya? Udah tahu informasi, kita belum tahu, dia udah tahu. Masya Allah. Karena kita lihat bayangkan Abu ya, enggak pernah kadang-kadang orang-orang yang di sana dibagi, coba ya. Tidak memikirkan sendiri. Sampai beliau tuh pernah, kalau dia pernah cerita ya, kita waktu di masjid dia bilang, kalau kita dulu, dia bilang sampai mengatakan pada suatu hari, dia bilang apa? Kalau saya di samping, dia bilang punya hasilnya lumayan, ada sarang burung, ada ceritanya itu antara ceritanya, kamu tidak mondok, tidak usah bayar, gratis. Ini Abu Hasan. Coba deh, saking mikirkan bagaimana dengan murid-muridnya, udah saya gratis. Coba kalau sampai gratis semuanya gimana, apalagi sampai sekarang 14.000, bagaimana Abu Hasan ya kan? 14.000 ini bukan main-main. Kalbar aja kurang lebih 1.500. Ini kalau sampai dipulangkan dunia, makanya anak kabar ini mungkin berdoa, ya Allah jangan sampai balik dulu katanya. Kok bisa tahun baru nih masih di sini katanya. 1.500. Ini kalbar. Dari dulu memang pemecah rekor. Dari dulu, dari zamannya kita itu pemecah rekor namanya. Tapi dengan banyaknya kita ingat, jangan sampai kita saling cikuk sana saling cikuk ini. Ingat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bagaimana Abu Hasan mengajarkan kepada kita. Berakhlaklah yang baik, berakhlaklah yang baik. Karena akhlak yang baik adalah perbuatan yang mulia. Karena Nabi Muhammad SAW mulia. Coba lihat sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya bagimu adalah akhlak yang mulia. Itu di dalam hadis itu, Anil Hasan dari Syekh Hasan bin Sahal, wa Anil Hasan bin Dinar, wa Anil Hasan dari Hasan bin Basri, wa Anil Hasan dari Sidin Hasan bin Ali, wa Anjad bil Hasan dari kakeknya Rasulullah SAW, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya sebaik-baik akhlak yang baik adalah perbuatan budi pekerti yang baik. Ingat, ini kita kalau ingin kita jadi sesini, inilah yang dimiliki guru kita Al-Habib Hasan. Nih, 4 kali dimiliki oleh semuanya. Coba ya, mulai dari lemah lembutnya, ya kan, tawadhunya, dermawannya, ya kan, dan begitu pula dengan akhlak yang mulia, ya kan. Coba kita juga bagaimana, dan semuanya inilah kiblatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa mengamalkan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, dan insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, ingat janganlah sampai kita sombong. Jangan kita sampai sombong. Ingat orang yang sombong tadi. Ingat siapa yang paling sombong? Abu Jahal. Binasa. Abu Jahal binasa. Kamu mau jadi Abu Jahal atau tidak? Jadi kita harus menjadi bagaimana orang-orang yang mulia. Ingat para ulama kita bagaimana, ya kan? Ulama-ulama kita, guru-guru kita. Coba lihat guru-guru kita bagaimana mengajarkan kepada kita. Ingat, boleh ilmu banyak, tetapi akhlak kita harus lebih banyak. Ilmu sekilo kata Buya, akhlak kita harus 2 kilo. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan, dengan perkumpulan begitu, insya Allah rahmat ini akan turun, ya kan. Apalagi yang kita sebut sini adalah Abuya, yang kita sebut Rasulullah, insya Allah rahmat akan bertubi-tubi turun kepada. Mudah-mudahan ya Allah dengan perkumpulan ini, ya Allah angkat ya Allah yang namanya wabah yang melanda ini, ya Allah angkat ya Allah wabah yang melanda negeri ini, ya Allah angkatlah wabah ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dan selamatkan keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan ingat, supaya kita menghindari, jangan lupa kita banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah, banyak bersolawat, banyak membaca Al-Quran. Jangan dilupakan Al-Quran, ya kan. Seorang santri banyak kita baca, ingat. Kita ingatkan, nih belum diingatkan dulu ya, sebelum dia tutup, ingat.
kita kenalkan dengan seorang Rabi'atul Adawiyah. Kenal apa tidak? Kenal nama ya kan? Bagaimana Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah kalau tidak salah itu sebelum meninggal beliau buat kuburan. Itu di dalam kuburan sebelum meninggal itu sudah dihatamkan berapa? 6.000 atau 7.000 kali hatam. Saya tanya, santri ada ya yang 100 hatam? Ada atau tidak? Tidak usah banyak-banyak. Ada tak 1 tahun 1 kali? Alhamdulillah banyak. 2 kali? 3 kali? Alhamdulillah. Ini 6.000 atau 7.000 kali. Coba bayangkan. Mendengar ini seorang Rabi'atul Adawiyah sampai 6.000 atau 7 kali. Al-Habib Ahmad Al-Mughbar Maula Duwairah, datuk daripada ayah daripada Habib Muhammad Al-Mughbar Bondowoso, datuk daripada guru kita Ustaz Husin bin Soleh bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Mughbar. Jadi kita punya guru namanya Habib Husin bin Soleh dulu kan. Habib Husin bin Soleh yaitu datuknya Habib Ahmad. Beliau mengatakan kalau Rabi'atul Adawiyah menghatamkan 6 atau 7.000 di dalam tersebut, kenapa kita laki-laki kok kalah sama perempuan ya? Akhirnya Al-Habib Ahmad Mughbar berapa dia menghatamkan? 8.000. Menang apa tidak? Nah, coba jadi orang laki-laki harus semangat. Dia 6.000 dihantamnya 7.000. Coba bayangkan 8.000 nih Habib Ahmad Al-Mughbar menghatamkan. Jadi kita banyak dengan kita banyak Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah penyakit ini akan hilang. Amin. Dan dengan banyaknya sedekah, penyakit ini akan hilang. Kenapa? Karena sedekah sendiri akan menutup 70 bala setiap hari. Dengan kita bersedekah, insya Allah bala kita akan dijauhkan. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini sudah jam 10:30 lewat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, cerita demi cerita tadi ya kan, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, mudah-mudahan bisa kita mengamalkan, dan mudah-mudahan berkat hal Abu Hasan ini kita semuanya menjadi pencinta-pencintanya, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, anak-anaknya yang betul-betul mengamalkan ilmu-ilmunya, mengamalkannya ilmunya Rasulullah ya kan, dan kiblatnya semuanya ada kiblatnya kepada baginda kita Rasulullah SAW. Mungkin ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan. Akhirnya saya tutup, mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang kurang enak saya mohon maaf ya kan, ya mudah-mudahan maaf.